Atur nuwun Mbak Umaya, tadi sudah saya supervisi KPM, yang sebelumnya sudah supervisi bencana. Untuk supervisi KPM ini saya memang lebih kompleks ya, di dalam mengamati lebih kompleks, meskipun cukup 1 jam ya. Tapi kan yang namanya untuk memotret dulu tidak perlu mulai dari jam 1 sampai 2 selesai, cukup ini perlakuannya. Nah, saya membuat ini beberapa Mas Angga itu menjadi kecil bahwa setiap ada supervisi khususnya KPM itu saya pasti membuat beberapa poin, yaitu dari kekuatan, kemudian ada evaluasi, kemudian juga ada catatan terhadap masalah KPP-nya, ya, KPP-nya. Dan saya berusaha memberikan contoh sebisa saya bukan guru super, sebisa saya. Dan nanti setelah saya menyampaikan hari ini, Mbak Umaya juga saya minta untuk tanggapan. Nah, tanggapan karena diskusi. Misalnya apa yang saya sampaikan ini kan bisa jadi bahwa Pak, kalau saya itu bukan itu, wah itu kan itu boleh-boleh saja. Kalau untuk administrasi saya anggap lengkap, hanya ada catatan. Gini ya. Tapi ini saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi hanya harapan yang saya sampaikan. Yaitu karena Mbak Umaya itu kan rembuk bahasa Jawa, memungkinkan enggak? Ya memungkinkan enggak? Dalam pembuatan RPP itu juga dengan bahasa Jawa minimal 60%. Ya. Jadi kan full bahasa Indonesia, ya, full bahasa Indonesia. Jadi memungkinkan apa bahwa RPP ini juga dikemas dengan bahasa Jawa yang seperti hanya kalau Mbak Umaya misalnya membuat proposal untuk bahasa Jawa. Dan itu kan sebuah inovasi. Itu sebuah inovasi pengembangan RPP. Jadi pengembangan RPP itu tidak harus kemudian kontennya, karena saya bahasa Jawa, saya bahasa Jawa. Itu kalau minimal 60%. Gitu. Kemudian dari segi kekuatan, ya, dari kekuatan Mbak Umaya tadi saya amati menggunakan model permainan dalam penugasan. Apa dampaknya? Kekuatan muncul yang lain semua boleh aktif dalam pengerjaan tugas. Saya garis bawahi pengerjaan tugas. Maksud saya garis bawahi pengerjaan tugas, artinya saya kan belum melihat antusiasme di dalam menangkap materi. Kalau ini kan semuanya dalam pengerjaan tugas, kan kalau tugasnya bersifat play, permainan, ya playing, maka anak nampak senang. Itu kekuatan yang tadi saya tangkap. Nah, kemudian yang ya kalau yang namanya evaluasi kan mesti pahit ya Pak. Iya. Tetapi memang harus. Saya ya dengan segala hormat saya agak jengah. Karena posisi Mbak Umaya itu kan sebagai guru, bukan sebagai Mbak Umaya ngomong kepada orang yang lebih tua, bukan kepada yang lebih tua atau bahkan dengan yang setara, itu kan tidak. Tapi Mbak Umaya itu sedang mengajar dan posisinya itu bocah, ya bocah. Jadi ini slide kedua. Yang pertama saya review dulu. Yang pertama, untuk presensi tidak perlu kemudian dipanggil satu sampai dengan terakhir. Karena ini apa? Ini bukan awal tahun. Kalau awal tahun sekaligus perkenalan, oke. Awal tahun itu bisa memakan waktu 10 menit untuk presensi. Kita bisa tanya namanya siapa, alamatnya mana, ke sekolah pakai apa. Nah itu awal tahun gitu. Kemudian bapak ibunya masih enggak, masih atau itu di awal tahun. Tapi ketika ini sudah menjelang akhir semester, ya semester cukup tanya aja siapa yang hadir. Gitu. Siapa yang nggak hadir? Mana kan tahu, bukan siapa yang nggak hadir tunjuk tangan. Siapa yang nggak hadir nanti ini. Nah, ada yang tahu nggak penyebabnya? Nggak tahu Pak. Karena apa? Sekarang kan sudah langsung ke internet. Nanti bisa, oke nanti saya tanya ke BK apa penyebabnya. Nah, yang kedua tadi ini yang lebih esensi. Kaidah penggunaan bahasa Jawa untuk diperhatikan strata arah. Guru murid. Nah, tadi saya sempat begini, ayo lihat dalam kasih ngapain? Ini guru murid ya.
Kalau guru bahasa Jawa ke murid, ya memang itu istilahnya kepada latihan. Nah itu masukkan aja ke konteks materinya, bukan pada saat kita berinteraksi. Ini kan bahasa interaksi kan. Ayo kau doli gue tau bocah-bocah. Nah saya ayo doli gue tau bocah-bocah. Sing gue sing ngapain? Jangan ayo nggak sing saya. Itu untuk telinga kita. Kebetulan saya Jawa asli ya. Itu kaget. Ini guru sing ngomong ning murid, bukan apa namanya Mbak Umanya ke arah yang lebih tua ataupun yang strata ya, yang stratanya sama. Terus tadi juga ada ya mungkin Mbak Umaya ingat lah ya, bahasanya kan semuanya menggunakan bahasa kromo. Bahasa kromo. Kalau alasannya saya melatih anak-anak Pak dalam privasi itu di dalam, kalau karena ini ada sesuatu yang berada dalam kelas, itu masukkan ke konteks materi. Beda kalau di luar. Nah di sana ada anak duduk di di hall, bocah jega, ayo nggak sing ape. Nah itu pendidikan. Tapi kalau materi kan nanti pasti ada kan materi kromo iki, ada materi ngoko. Nah sampaikan bahwa kalau bu guru ngendiko ya nggak pas. Kalau tadi misalnya ayo ngendikan sing ape, nggak pas. Kalau itu dalam pembelajaran ya, kalau pembelajaran. Tetapi kalau dalam interaksi luar ada bocah ngomong nggak pas, ngendiko, nah itu sebenarnya sudah sindiran. Ada orang ngomongnya nggak baik, tapi kita menggunakan kata-kata ngendiko. Ngendiko kan dari kita ngomong dari bawah ke atas. Nah itu evaluasi ya. Kemudian yang ketiga, konteksnya begini. Saya tadi kan masuk langsung supervisi, tapi kan saya tidak tahu apakah itu sudah disampaikan atau belum. Tapi kalau sudah disampaikan itu harus terinformasikan kepada supervisor melalui bahasa yang disampaikan oleh guru. Penjelasan tentang materi untuk dapat dituntaskan terlebih dahulu dengan menggunakan aneka model sebelum adanya penugasan. Tadi kan saya belum berdengar sama sekali ada materi yang disampaikan bahwa aksara Jawa itu begini, bahkan secara verbal Mbak Umanya belas tidak mengucap kata-kata Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo, kemudian ada sandangan namanya Taling Tarung, Cecek, Pangku, terus dan sebagainya. Itu kan tadi saya belas gak juga karena Mbak Ima langsung mengatakan gini, kemudian langsung penugasan. Ya, kemudian saya cermati juga di materi juga tidak ada kata-kata Hono Coroko atau mungkin barcode ya, barcode yang menyatakan ini materi yang berkaitan dengan itu. Jadi tadi makanya saya sampaikan, saya tidak tahu apakah itu sudah tersampaikan atau belum, tapi kalau sudah tersampaikan, ketika ada supervisi, ada supervisor dia mengatakan, saya sudah sampaikan ini ya, saya ada, coba ya kita hafalkan bareng-bareng bersama. Nah tadi kan enggak langsung ke langsung ke materi. Tadi samping saya tanya, kalau misalnya Mbak siapa? Fiona itu. Mbak, materi ini sudah disampaikan belum? Sudah Pak, kapan? Waktu di SD Pak? Enggak, masih saat ini ya. Belum Pak, oh ya, saya sampaikan gitu. Jadi anak apalagi kelas 7 tetap harus ada dipraktekkan. Jadi bukan hanya harus lengkap masih visual, auditori. Nah, tadi saya lihat ada tulisan di penugasan Hono Coroko. Tapi secara auditori bahwa anak ngucap dan dengar ya, ngucap dan dengar Hono Coroko, kemudian sampai dengan Podo Joyonya gitu. Nah ini apalagi dengan kenal nggak bahasa walian Hono Coroko? Kenal nggak? Nggak kenal ya, saya kan nggak kenal nggak apa-apa. Saya kenal, kenal nggak Mas? Nggak kenal. Waduh kata-kata masalah jenenge Nur Sewu, sonyol barang ngono kuwi. Oh iya. Itu bahasa Hono Coroko kan diwalik. Ya, jadi kan saya wong Jawa bahasa Jawa nggak ngerti ya. Nggak tahu. Jangan pernah mendengar kata-kata Reneda.
DAB. Belum pernah. Jadi dengan betul-betul guru di ruang guru. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Nah, ini ada nih bacanya. Kenapa dap bisa jadi emas? Nah, ini harus cara apa? PR ya. Nah, ya kan? Sapaan gaul dap atau dalam bahasa Walian Jogja. Nah, sebutannya Walian Jogja, maka sebutannya Walian Bono Soroko. Itu. Nah, ini ya dap, bubu, sonyol, itu bahasa-bahasa gaul. Saya tahu. Itu ya. Jadi dituntaskan dulu baru LKPD. Jadi materi inti belum tersampaikan secara umum, baik bentuk dan kaidah aksara Jawa. Jadi tetap auditori visual. Tadi kan saya melihatnya totalnya ke arah visual. Ya, auditori sama kinestetika. Nah ya, sama kinestetika. Ya, tapi mereka belum dengar Hono Coroko ya. Tadi yang saya lihat ya, pakai Hono Coroko pakai A semua. Kalau bagusnya kenapa kok gitu? Kenapa kok Hono Coroko itu perlu disampaikan. Kemudian yang satu lagi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan RPT yaitu persepsi. Yang menurut dengan persepsi itu apa? Kan jangan tuliskan di RPT. Coba ada RPT di bawah nggak? Tadi kan sudah saya cenangi. Ini persepsi mana ya? Ini saya coret tak? Nah, berarti kan ada perhatian khusus. Guru memberikan persepsi tentang materi aksara sehingga dapat membantu untuk lebih memahami. Nah, ini menurut definisinya jangan gini ya. Nah, ini yang saya pertanyakan. Persepsi itu bukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, tapi pertanyaan yang berfungsi agar murid memiliki ketertarikan yang tinggi. Jadi jangan kemudian atau buat penasaran dengan persepsi itu bikin penasaran. Hindari pertanyaan yang langsung berkaitan dengan materi. Kalau berkaitan dengan langsung dengan materi, itu namanya bukan persepsi, itu asesmen. Ya kan namanya asesmen. Menurut saya Bu, dengan saya tantang karena guru muda ya Mas. Coba dari pengertian ini saya sudah bikin contoh tapi belum tersampaikan. Coba bikin materi pertanyaan persepsi yang berkaitan dengan RPT ini. Dengan persyaratan tidak boleh langsung berkaitan dengan materi. Sebab kalau berkaitan dengan materi namanya asesmen, ya kan? Ini kan asesmen pengujian atas materi yang sudah disampaikan. Padahal persepsi itu materi sudah disampaikan belum? Belum. Tapi kenapa pertanyaannya ke materi? Coba, bikin coba. Misal ya Pak, maka anak-anak melihat tulisan beraksara Jawa mungkin di papan nama atau tempat wisata. Ya, betul. Saya juga mencontohkan itu. Coba ini saya baca ini. Saksila memegang kamera ini. Coba memegang kamera. Ini saya gedekan. Itu kamera. Nah, saya gedekan. Nah, berkaitan dengan aksara Jawa. Pertanyaannya juga nganggo basa ngoko. Apa bocah-bocah tahu lewat dalan Malioboro? Pas mlebu dalan ana pituduh jeneng dalan. Nganggo tulisan apa? Apa bocah-bocah iso maca? Nah, itu persepsi. Pernah kan? Tapi ya mereka pernah masuk nah. Dan nanti meskipun saat kemarin mereka tidak pernah baca, tapi nanti suatu saat dia akan masuk ke Jalan Malioboro, dia akan golek tulisan persepsi. Anda betul, apa sih yang dengan contohkan persis kan apa yang saya tuliskan di sini. Tahu lah maca. Neng Jombor ya ono
Tulisan basa Jawa. Itu pemantik materi. Kenapa kok bisa disebut Jalan Malioboro? Tahu lah nggak teknik tulisannya. Nah, ben kowe kabeh ngono ing dipethuk kaya ngono, saiki sinau basa aksara Jawa. Pakai ngoko. Pakai ngoko. Saya pernah dengar dulu itu. Kok itu terhadap bocah kok kromo. Nggak pas gitu. Oke, itu yang menjadi sorotan saya. Nah, sekarang saatnya Mbak Umaya memberikan tanggapan. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas evaluasinya terhadap tadi waktu supervisi saya. Ya, pertama saya menanggapi tentang yang presensi kehadiran ya Pak. Presensi kehadiran awalnya memang dulu sempat yang tidak hadir saja yang ditanyakan, walaupun ini sudah berjalan lama, tapi nanti ada anggapan bahwa anak-anak kalau ditanya yang tidak, ini tanggapan nih Pak, bahwa anak-anak yang hadir kok tidak diakui keberadaannya, yang ditanya malah yang tidak hadir. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang bahasa pengantar. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk koreksinya. Ya, untuk ke depan saya lebih ke bukan lagi tentang promo, tapi lebih kita ke ngokot saja karena saya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagai orang tua kan ngomong ke anak ya harusnya ngoko. Memang wajib ngoko ketika di dalam itu, tapi ketika dalam komunitas lain bisa jadi untuk memberikan pelajaran atau kayak sengape. Mungkin hanya itu. Mungkin tadi saya terlewat tentang ya tadi tentang persepsi. Ya. Nah itu saja mungkin. Oke, kalau saya memberikan penekanan lagi pada presensi ya. Jadi memberikan apresiasi anak yang hadir itu nanti disampaikan saja bahwa anak-anak saya hargai kedatangannya dengan cara saya titik di presensi saya. Dulu Mas Angga pernah dengar nggak? Saya lihat presensi guru-guru itu yang ditulis hanya A dan yang S. Yang hadir tidak dihargai dengan titik, maka wajib titik. Anak saya hargai dengan titik. Tapi coba tadi saya keluar ambil ballpoint, saya masuk dengan presensi. Ya, kan butuh waktu yang itu tetap aja. Maksud siapa yang tidak masuk? Ya. Itu juga bisa secara positifnya anak-anak kayak oh iya ya masuk ke nomor gue. Nah itu saja. Tapi arahnya kepada efisiensi waktu. Kalau pada awal tahun pelajaran itu harus main itu. Nah itu nanti sampaikan besok lagi. Saya absensi hanya yang tidak masuk saja ya. Kalau saya dari sini bahas namanya absensi atau presensi. Memanggil begitu itu namanya absensi atau presensi. Presensi nih Pak. Nah namanya kan presensi. Padahal guru kan memang absen. Dan absen kan itu sesuatu mencari yang tidak hadir. Oke, itu yang ini saya tulis dulu tentang kaidah akan merevisi penggunaan bahasa ya, bahasa kromo ke ngoko jika berada di kelas gitu. Ya, karena kok ya aku banget loh. Aku bahkan guru kok ngomongin mulai kok pakai kromo. Jadi saya kira itu Mbak Umaya bahwa nanti kalau untuk hasil yang seperti yang di perencanaan itu kan hanya singkat, tetapi kan itu tidak memunculkan diskusi. Kalau ini kan memunculkan diskusi dan real bahwa jenengan melakukan ini, kemudian saya berikan tanggapan. Jadi matur nuwun atas waktunya dan semoga berkembang terus. Monggo cukup. Ya. Ini dibalik.